Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbing kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7 yang mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika kita merenungkan tentang takut akan Tuhan, ada banyak dimensi kehidupan yang terungkap. Takut akan Tuhan bukan hanya tentang rasa takut yang harafiah, tetapi lebih kepada penghormatan, kekaguman, dan kesadaran akan kehadirannya yang memimpin setiap langkah hidup kita. Setiap kita pasti tahu bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita. Namun sering kita lupa bahwa kepedulian Tuhan juga membutuhkan respon dari kita, yaitu dengan hidup dalam hikmat dan ketaatan. Dan kita yakin bahwa Tuhan memperhatikan sikap, respon, dan reaksi kita dalam menghadapi masalah kehidupan. Berbicara tentang takut akan Tuhan, seringkali kita bertanya, apa itu takut akan Tuhan? Bahkan ada yang bertanya, apakah takut akan Tuhan itu penting? Kemudian sebagian orang juga bertanya, mengapa kita harus hidup dalam takut akan Tuhan? Ketika kita merenungkan lebih dalam, kita akan mendapati bahwa takut akan Tuhan adalah landasan dari setiap kebijaksanaan yang sejati. Tanpa takut akan Tuhan, kita tidak akan dapat memahami arah hidup yang benar, karena Dialah Tuhan Yesus, sumber dari segala kebenaran dan hikmat. Mungkin kita punya pertanyaan pula, apakah sebenarnya Tuhan itu ada? Pada malam hari ini, kita akan belajar tentang takut akan Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan. Seperti Amsal pasal 1 ayat 7 yang telah kita baca tadi. Takut akan Tuhan bukan sekedar sebuah perasaan, tetapi sebuah pengakuan bahwa Dialah sumber dari segala kebijaksanaan yang ada. Hikmat Tuhan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan selalu punya cara istimewa dalam memberikan hikmat-Nya kepada kita? Ia bisa memberikan hikmat-Nya di saat kita menghadapi masalah kehidupan. Hikmat ini
bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk menuntun kita dalam setiap keputusan, langkah, dan perbuatan kita sehari-hari. Sadarkah kita bahwa saat masalah kehidupan mencoba menghimpit dan menghancurkan kita, maka kita mencari wajah Tuhan dan meminta hikmat daripadanya? Orang bodoh selalu menyia-nyiakan kesempatan yang datang dari Tuhan. Orang bodoh juga menyia-nyiakan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Demikian pula, orang bebal selalu merasa tidak butuh hikmat dari Tuhan. Orang bebal selalu merasa bijak dan tidak pernah mau belajar, namun anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran akan mencari wajah Tuhan dan meminta hikmat Tuhan bagi dirinya. Oleh karena itu, marilah kita mengakui bahwa hikmat yang sejati datang dari Tuhan dan kita membutuhkannya setiap hari untuk menghadapi tantangan hidup. Ingatlah bahwa kita membutuhkan Tuhan dan hikmat-Nya setiap hari. Yang kedua, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Dapat saudara baca dalam Amsal pasal 16 ayat 6. Orang yang takut akan Tuhan memiliki fokus kehidupan untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Dalam dunia yang penuh dengan godaan untuk berbuat jahat atau mementingkan diri sendiri, orang yang takut akan Tuhan justru berfokus pada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak berusaha mencari kekurangan dan kelemahan orang lain. Orang yang takut akan Tuhan juga tidak mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri, serta mencari pembenaran diri. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berusaha untuk dipuji dan tidak minta untuk diakui eksistensinya. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pamer berkat-berkat yang ia terima dari Tuhan, sebab ia tahu itu semua miliknya Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan benar-benar menjauhi kejahatan. Kejahatan bisa datang dalam bentuk apapun, baik dalam tindakan, kata-kata, maupun pikiran. Maka dari itu, takut akan Tuhan mengarahkan kita untuk hidup dalam kesalehan, menghindari hal yang dapat menjerumuskan kita kepada dosa. Jika kita menyadari betapa pentingnya takut akan Tuhan, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan menikmati tuntunan Tuhan. Dapat saudara baca dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12. Orang yang takut akan Tuhan memperoleh tuntunan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita sebenarnya sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk memimpin setiap aspek hidup kita. Pemazmur menuliskan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Selain memperoleh tuntunan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan juga akan selalu menikmati saat ketika ia dituntun oleh Tuhan, karena dia akan mentaati seluruh petunjuk Tuhan sebab dia percaya sungguh kepadanya. Saat kita mentaati tuntunannya, kita bukan hanya mendapatkan arahan, tetapi juga kedamaian dan sukacita karena kita tahu bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama selalu berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan sepenuhnya dan memiliki fokus kehidupan untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Takut akan Tuhan bukanlah sesuatu yang memberatkan, melainkan jalan menuju hidup yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera. Kesimpulan renungan pada malam hari ini,
Takut akan Tuhan adalah dasar dari segala hikmat dan pengetahuan. Hidup dalam takut akan Tuhan akan membawa kita pada kehidupan yang menjauhi kejahatan, selalu dituntun oleh Tuhan, serta hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, hikmat-Nya akan membimbing setiap langkah kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa mencari Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami tentang pentingnya takut akan Engkau. Kami memohon hikmat-Mu agar kami dapat hidup dengan takut akan Tuhan, menjauhi segala bentuk kejahatan, dan selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami dalam setiap langkah yang kami ambil, agar kami tidak berjalan menyimpang dari jalan-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap setia merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajari kami bahasa firman-Mu dan bimbing kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam yang akan kami lewati ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.